Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Cahyani dari Piau 2 di 2018 NIM 1820210058. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kreativitas anak dalam nilai moral dan agama, dan perkembangan kreativitas fisik motorik menurut para ahli, dan terakhir perkembangan kreativitas dalam kognitif sains dalam bahasa lisan. Di sini saya bersependapat menurut Harlock menyembuhkan bahwa kata moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moras, yang berarti tata cara, kebiasaan atau adat istiadat dalam kehidupan perilaku moral, dikendalikan konsep moral, peraturan perilaku yang menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Moral memiliki makna akhlak atau tingkah laku yang susila. Pendidikan sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus perkembangan tantangan kehidupan manusia yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting serta efektif. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa moral adalah sikap perilaku atau perbuatan seseorang yang bertindak sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan anggota suatu budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kreativitas fisimotorik menurut para ahli. Menurut Harlock, motorik adalah pengendalian gerakan jasmania melalui gerakan pusat syaraf dan otot yang terkoordinasi. Dan di sini adalah menurut Solvivi, motorik yaitu gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antara otot dan syaraf. Menurut Samsudin, motorik adalah suatu dasar biologis atau mekanika yang menyebabkan suatu gerak. Dengan kata lain, gerak adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh motorik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, motorik adalah suatu dasar biologis yang mengendalikan gerakan jasmania yang dimotori dengan kegiatan yang bekerja sama antara syaraf, urat, otot, sehingga menyebabkan suatu gerakan di tubuh. Sini saya akan menjelaskan yang terakhir, pengembangan kreativitas dalam kognitif sains dalam bahasa lisan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kreatif didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan proses timbulnya ide baru. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat utama sekali tujukan kepada ide-ide dan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa teori kognitif yaitu proses berpikir anak melalui permainan guna, mengembangkan kreativitas dan fleksibel, pengembangan secara menyeluruh. Sedangkan sains sering juga disebutkan juga dengan ilmu pengetahuan sains, berasal dari bahasa Inggris science yang berarti ilmu pengetahuan. Sains sendiri berasal dari bahasa Latin scientia yang berasal dari ilmu pengetahuan. Sains terdiri dari dua cabang ilmu yaitu social science, ilmu pengetahuan sosial, dan natural science, ilmu pengetahuan alam. Namun, dalam perkembangan sains sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan alam. Menurut Wieland, sains merupakan salah satu proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan yang meliputi memahami masalah, pengetahuan tentang sebab akibat, mengusulkan ide-ide, dan pengertian mencari tahu melalui eksperimen dan pengamatan serta berbagai hasil. Dapat saya simpulkan adalah pembelajaran sains pada anak meliputi kegiatan eksplorasi, pengamatan, eksperimen, kegiatan ini bertujuan agar anak mendapatkan pengetahuan tentang proses dan pengetahuan sains. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.